Oke, shalom, selamat malam. Apakah suara saya kedengaran? Kakak. Kedengaran, Kak. Oke, puji nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerah dan kasih setianya. Ia boleh menyertai kita, boleh menolong kita dalam melakukan segala pekerjaan kita. Dan pada malam hari ini kita patut bersyukur dan kita boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekalipun kita yang hadir pada malam hari ini hanya sedikit, namun kita tetap percaya kepada Tuhan. Seberapa kita yang hadir, kita di situ kita beribadah dan memuji Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini saya berterima kasih juga kepada pengurus-pengurus inti dari grup ini, grup Firman Veritatis, yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Puji nama Tuhan, kita langsung saja masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, dan saya ajak kita sama-sama membuka di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Filipi pasal 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Nanti saya akan baca untuk kita semua dan saudara-saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan, ayat 12, dengan tema atau perikop kesaksian Paulus dalam penjara. Ayat 12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema sesuai dengan yang di flyer tentang sukacita dalam penderitaan. Nah, kalau kita berbicara sukacita dalam penderitaan, mungkin di hari-hari ini kita tidak mendapatkan orang-orang, atau kita tidak mendapatkan orang-orang yang ada di sekitar kita ketika ia berada di dalam penderitaan, ia tetap bersukacita. Itu jarang sekali kita temukan. Ataupun kita temukan pun itu hanya satu orang atau hanya sebagian kecil orang saja yang bersukacita sekalipun mereka ada di dalam penderitaan. Nah, kita memperhatikan pada malam hari ini kita akan membahas tentang sukacita dalam penderitaan. Nah, dari ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, kita mendapati bahwa ini adalah kesaksian Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Kita tahu bahwa Rasul Paulus ia berada di dalam penjara bukan karena ia melakukan suatu kejahatan atau melakukan sesuatu yang istilahnya menyimpang dari hukum dunia, tapi ia berada di dalam penjara karena ia hanya memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, kita tahu bahwa pada awal mula gereja dibangun, ya, kita perhatikan orang-orang percaya selalu mengalami intimidasi yang sangat luar biasa. Bahkan dalam pemberitaan Injil pun orang-orang selalu mencari jalan untuk istilahnya memadamkan berita Injil itu. Namun kita perhatikan seorang Rasul Paulus, dia sangat berani dalam memberitakan Injil. Nah, kita perhatikan di ayat yang ke-12, di situ dikatakan bahwa aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, kita perhatikan bahwa
di dalam penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, ia ketika berada di dalam penjara, namun ia masih memberikan kesempatan atau ia masih punya kesempatan untuk menuliskan surat kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Nah, kita perhatikan ia menuliskan surat ini dengan maksud dan tujuan supaya jemaat-jemaat yang ada di Filipi mereka memperhatikan bahwa atau ia dengan surat yang ia tulis ini ia ingin untuk menguatkan jemaat yang ada di Filipi bahwa Rasul Paulus ia berada di dalam penjara, tetapi bukan Injil yang dipenjarakan, tetapi hanya dirinya atau pribadinya yang dipenjarakan, tetapi Injil itu tersebar luas atau diberitakan kepada semua orang. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa Rasul Paulus dengan tujuan menuliskan surat ini supaya jemaat-jemaat yang ada di Filipi mereka mengetahui bahwa kesulitan yang dialami oleh Rasul Paulus itu menyebabkan berita Injil semakin luas. Itu dikatakan di ayat yang ke-12 di bagian terakhir, di situ dikatakan bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, kita perhatikan apa yang terjadi terhadap Rasul Paulus, tetapi bukan Injil yang mereka penjarakan, tetapi hanya pribadi Rasul Paulus, tetapi Injil itu semakin diberitakan kepada semua orang. Nah, itu jawabannya di ayat yang ke-13 dan ayat yang ayat yang ke-13. Kalau kita baca di situ dikatakan bahwa sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi melalui pemenjaraan Rasul Paulus, semua orang mengetahui bahwa Rasul Paulus berada di dalam penjara bukan karena ia melakukan kejahatan, tetapi karena berita Injil. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan di dalam keadaan tekanan yang sangat berat, Rasul Paulus, ia dengan teguh, dengan gigih, masih memberitakan Injil kepada orang. Nah, saya baca menurut sejarah atau menurut beberapa pendapat dari para teolog, mereka mengatakan bahwa ketika Rasul Paulus berada di penjara, ia tidak hanya berada di dalam satu ruangan atau hanya berada di satu tempat, tidak. Tetapi para teolog mengatakan bahwa Rasul Paulus itu ketika ia berada di dalam penjara, ia berada di tempat yang terbuka. Jadi orang-orang bisa lalu lalang atau prajurit-prajurit bisa lalu lalang dan juga bisa mengizinkan orang lain untuk atau saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan bisa mengunjungi dia di dalam penjara. Jadi ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara, ia tidak dipenjarakan di dalam ruangan yang khusus, tetapi ia hanya simpan di dalam ruangan dan dijaga ketat. Namun orang-orang yang ada di sekitar atau terkhususnya orang-orang percaya yang ada pada saat itu, mereka bisa mengunjungi Paulus. Nah, dengan demikian Rasul Paulus dengan leluasa ia memberitakan Injil kepada semua orang. Nah, itu sangat jelas di ayat yang ke-13. Di situ dikatakan bahwa sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi sangat jelas bahwa Rasul Paulus ia berada di dalam penjara, namun ia masih bebas dalam memberitakan Injil. Injil tidak terbelenggu, saudara. Jadi kita perhatikan bahwa di hari-hari ini ada banyak orang yang mencari jalan untuk menghambat Injil itu supaya Injil itu tidak atau ingin mencari jalan untuk mencelakakan orang-orang percaya atau hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil. Namun kita dapat melihat bahwa mereka tidak sanggup untuk menghalangi Injil itu. Injil itu akan terus diberitakan sekalipun di dalam keadaan tekanan, namun Injil itu akan terus diberitakan kepada orang lain. Itu sangat jelas kalau kita perhatikan di ayat-ayat yang tadi sudah kita baca, khususnya ayat 13, Rasul Paulus sangat menekankan bahwa semua orang, seluruh orang yang ada di istana dan juga semua orang lain, mereka mengetahui bahwa ia dipenjarakan karena Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa di hari-hari ini kita mungkin tidak terbelenggu seperti Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Mungkin kita terbelenggu dengan hal-hal yang mungkin dari diri kita sendiri bisa menyebabkan kita terbelenggu dengan cara atau kita terbelenggu dengan perbuatan kita atau dosa yang kita lakukan.
Namun kita harus memperhatikan bahwa ketika kita berada di dalam keadaan yang begitu, kita harus berusaha untuk cepat-cepat keluar dari zona nyaman itu. Kita harus berani untuk melakukan sesuatu yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita perhatikan Rasul Paulus, dia adalah seorang yang sangat berani dalam memberitakan Injil, sekalipun nyawanya terancam. Ia sampai nyawanya terancam dan ia mau dibunuh, namun ia masih dengan sukacita yang penuh untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Sekalipun nyawanya sudah terancam dan ia akan dibunuh, tetapi ia masih dengan semangat, masih dengan sukacita untuk memberitakan Injil. Nah, kita perhatikan sukacita di dalam penderitaan, sekalipun penderitaan yang kita alami atau penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus sangat berat, namun ia tetap bersukacita. Ia bersukacita karena apa? Ia bersukacita karena Injil yang ia beritakan terus berkembang, dan terus berkembang. Dan kita sampai hari ini, kita hidup di dalam jalannya Tuhan, karena para pemberita Injil pada gereja mula-mula, mereka mempertahankan sekalipun nyawa mereka terancam. Para rasul, mereka berani dengan teguh dalam memberitakan Injil kepada semua orang. Sebab mereka yakin bahwa mereka hanya hidup di dunia ini hanya sementara. Mereka harus berani untuk memberitakan Injil itu kepada semua orang. Karena amanat yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, mereka harus memberitakan Injil itu kepada semua bangsa. Nah, di sini saya mengatakan bahwa kita sebagai orang-orang percaya, tidak hanya pendeta atau tidak hanya penginjil atau hanya orang-orang terpenting yang bekerja di dalam gereja yang memberitakan Injil, tetapi kita semua sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan, kita juga harus ikut dalam memberitakan Injil. Kita tidak boleh bilang, saya ini bukan hamba Tuhan, saya ini hanya jemaat biasa atau hanya seorang pemuda. Tetapi Alkitab selalu mengatakan bahwa semua orang percaya harus berani untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Dengan tindakan kita, perbuatan kita, sekalipun kita mengalami tekanan yang sangat berat, tetapi kita harus terus memberitakan Injil kepada orang lain. Nah, kita perhatikan inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ia berada di dalam penjara, namun ia masih memberitakan Injil kepada orang lain. Dan yang selanjutnya di situ dikatakan bahwa dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Nah, di sini kita menemukan bahwa Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara, ia meyakinkan saudara-saudara atau orang-orang percaya yang ada pada saat itu, sehingga mereka dengan berani, dengan teguh, dan mereka memberitakan Injil kepada semua orang. Di sini dikatakan bahwa dan kebanyakan saudara. Nah, di sini bukan hanya satu orang atau menunjukkan kepada pemimpin gereja atau contohnya seperti gembala. Tidak, tetapi di sini dikatakan bahwa dan kebanyakan saudara. Berarti semua orang yang percaya kepada Tuhan, mereka berani memberitakan Injil. Mereka berani memberitakan Injil karena mereka melihat kepribadian Rasul Paulus. Sekalipun ia mengalami tekanan yang ia berada di dalam penjara, ia terancam untuk nyawanya terancam, namun ia masih memberitakan Injil. Sehingga dengan pribadi yang dimiliki oleh Rasul Paulus atau melalui pribadi Rasul Paulus, ia membuat saudara-saudara atau orang-orang percaya yang ada pada saat itu, mereka makin bertambah dan dengan berani untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Di sini kita dapat memperhatikan bahwa sebagai orang-orang percaya, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus dengan berani untuk memberitakan Injil. Sebab kita yakini Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita, ia datang ke dunia, telah mati, telah bangkit, dan ia telah naik ke surga dan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepadanya. Inilah yang dimiliki oleh orang-orang percaya yang ada pada saat itu. Mereka teguh, dan ditambah lagi mereka melihat kepribadian Rasul Paulus, di mana ia dengan beraninya memberitakan Injil, sekalipun ia berada di dalam penjara.
Dan yang selanjutnya di situ dikatakan bahwa di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18 kita mendapati dua golongan orang yang ditulis oleh Rasul Paulus di sini ya. Di situ dikatakan bahwa ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil. Nah, kita memperhatikan bahwa ada orang atau saudara-saudara atau orang-orang percaya yang ada pada saat itu, mereka dengan berani dan berkata-kata dalam memberitakan Injil. Namun kita di ayat yang ke-15 kita mendapati ada orang yang memberitakan Injil karena dengki dan perselisihan, tetapi ada yang memberitakan Injil dengan maksud baik. Nah, kita dapat memperhatikan bahwa Rasul Paulus memberitahu jemaat yang ada di Filipi bahwa atau memberitahu jemaat-jemaat yang ada di Filipi bahwa ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Nah, kita memperhatikan Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa ada orang yang memberitakan Injil karena dengki dan perselisihan. Nah, kita dapat memperhatikan bahwa golongan yang pertama atau orang yang memberitakan Injil karena dengki dan perselisihan, sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang percaya. Mereka itu percaya kepada Yesus yang sudah mati, bangkit, dan telah naik ke surga. Mereka percaya itu. Tetapi mereka memberitakan Injil karena mereka hanya ingin untuk memuaskan diri mereka sendiri atau mereka cemburu terhadap Rasul Paulus. Makanya mereka memberitakan Injil dengan dengki. Jadi mereka cemburu terhadap Rasul Paulus, karena Rasul Paulus kita kenal bahwa Rasul Paulus yang ada pada saat itu ketika ia sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan, ia dengan beraninya memberitakan Injil. Dan kita perhatikan bahwa pada saat itu Rasul Paulus sangat populer ya di kalangan orang-orang percaya yang ada pada saat itu. Jadi kita melihat bahwa ada orang yang memberitakan Injil karena dengki. Mereka iri terhadap populernya Rasul Paulus. Jadi mereka memberitakan Injil dengan dengki dan perselisihan. Tetapi mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka percaya kepada kebangkitan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mereka percaya itu. Tetapi mereka hanya iri terhadap Rasul Paulus. Mereka memberitakan Injil karena hanya ingin untuk mereka tenar atau hanya ingin untuk memuaskan diri mereka sendiri. Nah, tetapi ada juga yang memberitakan Injil dengan maksud baik. Nah, orang yang atau golongan kedua yang memberitakan Injil dengan maksud baik dengan maksud baik, yaitu mereka itu memberitakannya dengan sungguh-sungguh atau mereka memberitakan Injil karena mereka mengasihi Rasul Paulus, atau mereka memberitakan Injil karena kasih mereka terhadap Rasul Paulus itu sangat dalam. Jadi mereka memberitakan Injil bukan karena mereka mencari untuk populer atau mereka mencari untuk dipuji oleh orang lain seperti yang golongan pertama, tetapi mereka memberitakan Injil karena mereka sadar bahwa mereka yang sudah diselamatkan harus memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh memanfaatkan Injil itu untuk atau memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari kepopuleran dalam hidup mereka. Jadi mereka memberitakan Injil dengan kasih atau dengan maksud baik. Nah, kita selanjutnya di situ dikatakan bahwa itu jawaban yang ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 itu jawaban dari ayat yang ke-15 ya. Di situ dikatakan bahwa mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil. Ayat yang ke-17, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa itu jawaban dari jawaban yang di ayat yang ke-16 sampai 17 itu mereka itu jawabannya dari pertanyaan atau penyertaan dari ayat yang ke-15. Jadi kita mendapati bahwa ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud baik, tetapi ada juga yang memberitakan Kristus karena dengki dan mereka tidak ikhlas dalam memberitakan Injil. Nah, hal-hal seperti itu kita hari-hari ini kita dapat melihatnya di kalangan kita sendiri atau di kalangan kita sebagai orang-orang percaya di organisasi kita dan juga lain sebagainya. Kita dapat melihatnya.
Karena ada orang-orang yang memberitakan Injil karena hanya mencari untuk kepentingan dirinya sendiri. Ia tidak mau, ketika berbicara tentang penderitaan, ia tidak mau menderita. Nah, itu adalah orang-orang yang memberitakan Injil karena hanya untuk mencari kepentingan terhadap dirinya sendiri atau mencari rasa nyaman supaya dilihat orang bahwa dia adalah orang hebat. Itu bukan hanya terjadi pada jemaat-jemaat yang ada di Filipi, tetapi di hari-hari ini juga dalam pemberitaan Injil pun sering terjadi. Kita dapat menemukan ada orang yang memberitakan Injil karena hanya ingin untuk dikenal oleh orang lain atau hanya ingin untuk dengan leluasa dikenal oleh orang-orang lain. Tetapi ada juga yang memberitakan Injil karena mereka memahami bahwa Injil itu bukan hanya digunakan bukan sesuatu yang dipergunakan untuk mencari kepopuleran dalam hidup mereka, tetapi mereka memberitakan dengan kasih. Nah, di ayat yang selanjutnya di situ dikatakan ayat 18, di situ dikatakan bahwa tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa orang-orang yang tadi dimaksudkan atau orang-orang yang memberitakan Injil karena dengki terhadap Rasul Paulus itu bukanlah orang-orang bidat atau orang-orang penyesat ya, atau pengajaran sesat. Tidak. Mereka ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, namun di dalam atau motivasi mereka dalam memberitakan Injil itu salah. Sehingga Rasul Paulus mengatakan bahwa tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi di sini kita dapat memahami bahwa orang-orang yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bukan berarti orang-orang bidat atau orang-orang penyesat, tetapi mereka ini adalah orang-orang percaya. Namun hanya ketika mereka memberitakan Injil, mereka memberitakannya dengan dengki. Sehingga Rasul Paulus menegaskan bahwa tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kepribadian daripada Rasul Paulus. Ia adalah orang yang sangat berani dalam memberitakan Injil, sekalipun ia dipenjarakan, namun ia dengan sukacita yang sangat mendalam, ia dengan sukacita yang sangat besar terus memberitakan Injil, sekalipun ia tidak menghiraukan apa yang terjadi atas dirinya. Sehingga ia dengan sangat berani untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Nah, inilah yang harus kita contohi dari Rasul Paulus. Mungkin di hari-hari ini kita tidak mengalami hal-hal yang seperti itu atau penderitaan yang sama seperti Rasul Paulus ya. Di hari-hari ini kita mungkin mengalami penderitaan yang saya pikir itu ya sangat hal biasa. Tetapi kalau kita menghadapinya, kita terasa pasti berat. Tetapi kita dapat memperhatikan bahwa kita harus mencontohkan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sekalipun ia berada di dalam tekanan, di dalam penderitaan yang sangat berat, namun ia tetap bersukacita. Sebab ia menyadari bahwa sukacita yang ia miliki bukan karena ia sukacita itu dari dirinya sendiri, tetapi sukacita karena Tuhan Yesus masih menolong dan menyertainya. Dan terlebih lagi ia bersukacita karena pemberitaan Injil yang semakin meluas dan semakin meluas yang ada pada saat itu. Hingga sekarang ini, Injil itu kita masih melihat bahwa Injil itu terus diberitakan kepada semua orang. Jadi mari kita sebagai orang-orang percaya, kita tetap bersukacita dalam Tuhan, sekalipun kita mengalami hal-hal yang sangat mungkin di lingkungan kita, mungkin kita tidak nyaman dengan keadaan, tetapi marilah kita terus bersukacita, sekalipun kita mengalami hal-hal seperti itu, sebab apa yang kita lakukan atau melalui hidup kita bisa dapat menjadi berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan di pasal 4 ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi katakan bersukacitalah. Jadi kita harus terus bersukacita di dalam Tuhan,
sekalipun di dalam keadaan yang begitu menakutkan, tetap kita harus terus bersukacita di dalam Tuhan, sebab sukacita yang kita miliki bukan dari diri kita sendiri, tetapi itu berasal daripada Tuhan. Dan sukacita itu kita harus terus mempertahankannya, dan melalui hidup kita, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.